dengan teman sejawat saya, kita di senior, namanya Bapak Uga Bang Edo. Untuk itu Bang Edo, kita akan membahas tentang DKB. Baik, Bang Edo, kalau kita membicarakan kan pesta kesenian Bali tahun 2025 ini kalau tidak salah, pesta kesenian Bali yang ke-48, berarti sudah 48 kali digelar. Hampir 50 ya. Ya, mendekati hampir 50 dan tentunya kan kita juga banyak ya sudah melihat ya perkembangan kemudian segala hal-hal sampai dengan saat ini gitu ya. Yang pertama Bang Edo, hal apa dulu misalnya hal positif yang bisa kita lihat ya dengan penyelenggaraan PKB ini? Ini setiap tahun ini tidak pernah berhenti. Bagaimana Bang Edo kalau kita melihat perspektif kita dari media? Ya, pertama gini, PKB ini kan satu rangkaian. Jadi dia ada yang momen 1 bulan full, ada pembukaan. Nah, pembukaan dan penutupan ya? Penutupan biasanya nggak terlalu ramai, tapi pembukaan itu bonus banget. Dan disitu kan parade budaya yang luar biasa. Dan saya kira pertama gini dulu, kita harus mengapresiasi lah. Bahwa ini pikirannya gini, Bali itu pariwisata. Pariwisata Bali itu kekuatannya di budaya. Berbasis budaya. Ya, berbasis budaya. Bali nggak punya sumber daya alam, tambang nggak punya. Jadi memang harus ke situ. Nah, hire budaya ini betul-betul dilakukan oleh pemerintah di Provinsi Bali selama sekian tahun ini lewat PKB. Dan kalau bicara PKB itu pembukaan itu yang paling meriah dan saya lihat selama bertahun-tahun terakhir ini memang full di situ ya, konsentrasi masyarakat, karena di sana ada tampilan-tampilan yang fisik, yang visual, orang bisa menonton bebas gitu. Ketimbang misalnya pada yang momen bulanan itu hanya di Arda Chandra, jadi orang kalau mau nonton pentas budaya ya ke Arda Chandra ya. Tapi kalau di pembukaan itu kan luar biasa itu paradenya itu ada parade budaya di sana. Parade budaya yang luar biasa. Show semua dari ya, buat publik memang ini satu jualan yang besar buat publik ya. Jadi ada jualan besar di situ. Kalau kemudian nanti kan yang ikut berpartisipasi di situ dia juga dapat bagian di pameran di Arda Chandra selama 1 bulan itu. Nah, apa yang ingin kita lihat? Di sini perhatian pemerintah Bali terhadap budaya, sadar betul bahwa tanpa budaya Bali mungkin pariwisatanya tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, Mas, kita lihat ini PKB jangan hanya dilihat sebagai sebuah rutinitas tahunan. Ya, tidak boleh dilihat sebagai rutinitas, tapi di situ ada makna-makna lain yang perlu kita gali. Pertama misalnya momentum untuk menumbuhkan kreativitas seniman-seniman lokal. Kreativitasnya. Jadi kita lihat ada misalnya tari dimodifikasi, macam-macam ya, sehingga tumbuh ini. Jadi di Bali itu bicara budaya adalah bicara warisan. Jadi kalau sekarang kan sudah banyak diambil anak muda ini, nari, gamelan, dan macam tabuh. Alih generasi. Iya. Ini yang harus satu poin yang ditunjukkan oleh Bali. Tidak semua daerah luas bisa mewariskan seperti itu pada anak muda. Bali bisa, sangat konsisten. Kemudian kreativitas itu muncul mungkin sumbernya dari isi. Ya, kan ada kampus, ada perguruan tinggi yang khusus menangani itu. Dan saya kira ini baik bagi bangsa ini melihat itu Bali ini sebagai ikon budaya. Nah, di sana dipamerkan. Hanya memang dalam perkembangannya karena ini sangat publik gitu, sehingga kadang-kadang terlihat seperti pesta rakyat gitu. Namanya juga pesta, Pak. Pesta sih betul. Tapi kalau pesta kesenian Bali di situ titiknya. Jadi kalau pesta kesenian Bali artinya fokus kita minimal 75% itu kebudayaan. Seni dan budaya. Seni dan budaya. Sebelum kita teruskan Bang Edo. Jadi Bang Edo,
kita sepakat dulu berarti kita mengapresiasi bahwa ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat. dengan pagelaran yang gelar ini setiap tahun, tetapi memang arahnya semata-mata bukan sebuah agenda rutinitas, tapi sebetulnya ada kesadaran dari pemerintah bahwa ini untuk menjaga budaya. Ada estafet keberlangsungan kelestarian dari budaya ini yang akhirnya akan melibatkan tidak kalau budaya kadang-kala orang kan berpikirannya ini urusan orang tua kadang-kala ya. Tapi ada barisan nilai ya. Nah, ini ada kesadaran bahwa generasi mudanya dan Bali itu hari ini terjaga sampai dengan hari ini, mereka sangat menjaga itu budaya dan luar biasa ininya terhadap budayanya, dan pemerintah berperan di situ gitu. Nah, sekarang baru kita mengulik bagaimana sebetulnya pelaksanaan tadi yang katakan mungkin pesta kesenian Bali. Mungkin ada yang melihat begini, ada perspektif dari masyarakat, ternyata tidak cuma pesta kesenian di sana. Ya. Ada pasar yang hidup dan tanda kutip, tapi sebetulnya ya itu sebuah keniscayaan saya kira kan. Tapi gimana kita melihat itu gimana Bang? Mulai dari mana? Satu lagi tadi, satu membangkitkan kreativitas seniman lokal, yang kedua adalah mempertahankan identitas Bali. Itu dua hal itu yang nggak boleh ditinggalin. Kemudian bahwa kemudian dalam pengelolaan secara teknis ya muncul image ya di mana ramai kan di situ orang di mana regulasi tersebut kan. Jadi masyarakat ini ingin memanfaatkan peluang itu untuk katakanlah jadi kegiatan ekonomi. Nah, kita lihat kan sehari-hari di dalam arena PKB itu sendiri yang di Art Center. Jadi tidak semata-mata pentas budaya yang ditampilkan, tapi ada masyarakat UMKM yang memanfaatkan momen itu untuk berjualan dan lain sebagainya. Saya kira no problem. Ada kehidupan ekonomi rakyat di sana ya? Ada gerakan ekonomi yang memang sangat menjanjikan. Kita lihat di statistik transaksi setiap penyelenggaraan PKB positif, lumayan bagus. Nah, ini yang kemudian jangan juga dipinggirkan. Oke, pesta kesenian di sana macam-macam yang yang di wantilannya itu. Tapi dagang-dagang ini, UMKM ini juga harus diatur. Nah, yang saya lihat terakhir ini kan yang kita lihat bahwa ada semacam mungkin jadi kurator dari panitia gitu. Seleksi. Jadi pedagang-pedagang yang masuk itu diverifikasi. It's okay, itu sudah terjadi. Tetapi persoalannya adalah ada mungkin harus dievaluasi kemudian hari sehingga ada penataan gitu. Jadi kalau yang ditangani oleh panitia, yang kurator yang melalui seleksi, melalui verifikasi dagang-dagangnya, it's okay, itu silakan. Dan saya lihat bagus lah penanganannya. Tetapi ada di bagian tempat-tempat belakang itu yang kadang-kadang susah diatur. Saya dengar ini ditangani desa adat. Ya mungkin kita minta kepada desa adat supaya ini bisa ditata dengan baik sehingga ini merupakan satu komponen yang satu kesatuan walaupun bukan di satu atap gitu ya, bukan satu penyelenggaraan panitia gitu.